Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman atau siapapun yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, ya, rezeki dan dimudahkan segala urusan. Oke, sebelum saya memulai sesi ini, izinkan saya menyampaikan clue tugas yang saya berikan di sesi sebelumnya. Oke, ada 3 clue yang Anda harus perhatikan terkait tugas yang sudah saya berikan, yakni yang di PPH pasal 23 pemotongan itu. Pertama, ada trik yang pertama, Anda harus lihat siapa pemberi penghasilan. Nah, pemberi penghasilan itu dia berstatus sebagai badankah atau orang pribadi. Yang kedua, Anda harus lihat lagi objek penghasilan yang diberikan. Jadi lihat juga sumber penghasilan yang dikenakan. Jadi tidak bisa Anda menganggap bahwa ini bukan objek PPH pasal 23. Enggak. Anda lihat dulu clue-nya. Sewakah, ya, dividenkah, royaltikah, atau hadiah. Oke, yang ketiga, Anda harus lihat lagi siapa yang diberikan penghasilan. Nah, yang diberikan penghasilan ini berstatus orang pribadikah, badankah, kemudian dia punya NPWP atau tidak. Nah, ada 3 clue yang ini yang Anda harus perhatikan dalam menjawab soal atau tugas yang saya berikan di sesi sebelumnya. Oke, untuk sesi ini, ya, topik yang akan saya angkat ini berkaitan dengan, ya, ini penopang ekonomi Indonesia, ya, karena hampir di seluruh dunia ini menjadi brand ambassador, ya, ini UMKM. Silahkan nonton video ini sampai selesai. Selama video ini berlangsung, tugas yang saya berikan sama seperti sesi sebelumnya, yakni di dalam hal menit-menit tertentu saya akan mengajukan pertanyaan dan itulah tugas yang Anda harus kerjakan. Oke, kita mulai. Jadi saya cerita sejarah, ya. Jadi sebelum terbitnya peraturan pemerintah 23, ada lagi peraturan pemerintah nomor 46. Kemudian ada lagi sebelumnya, ya, UMKM itu dikenakan tarif yang cukup besar, ya. Nah, ini dimulai sejarahnya kenapa UMKM, ya, harus diselamatkan untuk hal perpajakannya. Karena satu sisi UMKM ini keberatan membayar pajak, apalagi nilainya yang cukup besar, ya. Oke. Jadi di zaman pemerintahan Pak SBY, ya, di zaman pemerintahan Pak SBY terbitlah peraturan pemerintah nomor 46, ya, 46 tahun 2013, yang dimana tarif PPh finalnya itu 1%. Jadi tarif ini dirasa oleh pemerintah pada saat itu tidak memberatkan, ya, bahkan lebih ringan daripada pembayaran zakat. Zakat itu 2,5%. Nah, pemerintah hanya menagih 1%-nya saja. Oke. Kemudian di zaman pemerintahan Pak Jokowi, ya, yang saat ini memimpin, pajak ini turun, ya, turun lagi dengan tarif 0,5%. Oke. Pertanyaannya, kenapa harus diberi ke UMKM? Tadi saya sempat menyebutkan bahwa UMKM itu tulang punggung perekonomian Indonesia saat ini. Jadi semasa krisis kemarin, ya, UMKM lah yang lebih banyak kontribusinya, ya, ke negara, ya, dibanding perusahaan-perusahaan asing dan lainnya. Oke, kemudian, ya, perkembangan jumlah pembayar pajak, ya, terutama UMKM semenjak terbitnya aturan yang waktu itu 1%, ya, ternyata diterima positif, ya, dengan tren yang cukup baik, ya, menaik terus, sehingga pemerintah bahkan
yang kali ini ya di tahun 2018 menerbitkan lagi peraturan yang malah menurunkan ya. Dan upaya ini supaya memunculkan adanya ya rasa kesadaran akan pajak. Oke. Ada 7 ya. Ada 7 daerah kontribusi UMKM terbesar di tahun 2017, dan yang di Sumatera hanya Sumatera Utara atau Medan. Oke. Jadi kenapa harus diterbitkan bahkan diturunkan lagi menjadi 0,5%? Pertama, mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, sehingga munculnya nanti daya serap, pertama tenaga kerja ya, kemudian bergeraknya ekonomi, kemudian pajak UMKM yang ini itu memberikan rasa keadilan yang cukup ya. Kemudian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adanya kemudahan, karena di peraturan ini lebih lagi memudahkan wajib pajak dalam membayar. Kemudian memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara. Kemudian untuk menambah pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat. Ya. Nah, di peraturan yang lama tidak ada batasan mengenai jumlah waktu, sehingga pemerintahan di tahun 2018 itu menerbitkan batasan waktu ya, supaya ini tidak selamanya. Jadi aturan ini tidak selamanya boleh dipakai, atau tarif ini tidak selamanya bisa dipakai. Oke, yang pertama adalah orang pribadi, jangka waktunya 7 tahun. Kemudian badan usaha bentuknya PT itu 3 tahun, CV, firma dan koperasi jangka waktunya 4 tahun. Nah, pertanyaan pertama saya ke Anda, andaikan ini sudah lebih dari 7 tahun ya, apa yang akan dikenakan ke orang pribadi? Tarifnya tarif yang mana ya? Oke, kemudian kalau seandainya awalnya dulu CV, pertanyaan kedua saya, seandainya dulu CV kemudian buat lagi PT ya. Nah, kita pakai aturan yang mana? Ataukah bisa digabung 4 tahun habis itu 3 tahun? Jadi total kalau punya CV dan PT dia akan punya masa jangka waktu yang 7 tahun yang lama. Nah, itu yang pertanyaan kedua. Ya, ini tugas Anda. Oke, di peraturan ini ya, wajib pajak tidak dikenai ya, yang tidak dikenai pertama wajib pajak memilih. Nah, berarti peraturan ini sifatnya tidak wajib ya. Jadi boleh pakai yang tarif yang 0,5 atau tarif yang berlaku umum, yaitu tarif pasal 17. Nah, jadi wajib pajak menyampaikan surat ya, pemberitahuan kepada KPP. Jadi seandainya dia menggunakan tarif yang mana. Kalau dia mau pakai tarif yang tarif pasal 17 atau tarif umum, maka dia tinggal bikin surat, Pak, saya pakai tarifnya nggak mau yang 0,5, saya maunya tarif pasal 17. Nah, itu nggak apa-apa ya. Oke, yang kedua, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 ya, atau PP 94 tahun 2010. Ya, ini wajib pajak badan yang masuk kategori yang tidak dikenakan pajak ya. Jadi contohnya kayak yayasan. Nah, itu salah satunya wajib pajak badan yang tidak bisa menggunakan tarif ini. Oke, kemudian BUT ya, bentuk usaha tetap ya. Nah, bentuk usaha tetap ini saya contohkan perusahaan asing, kemudian dia punya operasi atau penjualan di Indonesia, kemudian dia harus berkantor dan gudang dan sebagainya, maka kantor dan gudang itu disebut BUT. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu tidak boleh menggunakan tarif ini. Oke, kemudian CV atau firma yang dibentuk beberapa orang yang memiliki keahlian khusus. Jadi misalnya para pengacara bikin firma, nah kemudian dia menggunakan tarif ini nggak boleh ya. Oke, kemudian
menyerahkan jasa sejenis yang sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi kalau seandainya ada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, nah pekerjaan bebas tuh yang kayak gimana? Apakah dia bebas-bebas saja? Enggak. Jadi pekerjaannya itu penghasilannya pertama, kalau pekerjaan bebas ini contohnya dia menetapkan sendiri berapa penghasilannya. Jadi contoh ya, ini contoh misalnya YouTuber. Nah YouTuber itu yang membuat penghasilannya sendiri, ya dia sendiri. Kemudian berapa yang harus dibayar oleh yang mau iklan sama dia dan sebagainya, dia sendiri yang menetapkan, termasuk pengacara, termasuk dokter ya. Nah itu beberapa contoh dari pekerjaan bebas, sehingga dia bebas saja mau nyari sumber dari manapun, bebas ya. Oke, dia tidak terikat oleh waktu. Oke, objek pajaknya, nah ini menjadi pertanyaan yang menarik ya. Penghasilan dari usaha, apa yang dimaksud dengan omset, apa yang dimaksud dengan profit. Yang saya coba menjelaskan, omset itu berarti penjualan yang belum dikurangi biaya ya, itu omset. Jadi yang dikenakan tarif ini itu dari omset, 0,5% kali omset. Kemudian ya, kalau bahasa di pajaknya itu disebut dengan peredaran bruto. Kemudian ada batasan. Batasannya adalah omsetnya tidak boleh lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun. Sehingga kalau dia sudah lebih dari 4,8 M 1 tahun, dia tidak boleh lagi menggunakan tarif 0,5% ya. Tarifnya kecil. Kemudian omset ini harus ditotal dari semua gerai, outlet, toko dan sebagainya. Jadi dijumlahkan ya. Jadi toko A 1, toko B ya, toko C, dijumlahkan semua omsetnya. Nah, baru dikalikan dengan tarif 0,5%. Dibayarnya setiap bulan ya. Jadi jangan salah kaprah ini bahwa dibayar setiap tahun, itu salah ya. Jadi pajak itu bisa dibayar tiap bulan. Nah, pertanyaan ketiga saya di dalam video ini, bagaimana kalau tahun 2019 ya omsetnya di atas 4,8, di tahun 2020 ternyata dia omsetnya turun gara-gara COVID-19 ini ya. Nah, itu bagaimana? Apakah dia boleh menggunakan tarif 0,5% atau tidak? Oke, mungkin itu cukup untuk materi hari ini ya. Tidak perlu banyak-banyak. Oke, demikian. Berarti saya refresh kembali bahwa ada aturan pajak terkait UMKM. Ini sifatnya final, tarifnya rendah 0,5% dan pembayarannya setiap bulan. Batasan omsetnya 4,8 M dalam 1 tahun. Kalau lebih berarti menggunakan tarif yang lain atau tarif umum. Kemudian dikenakan atas omset, jadi bukan dari laba atau profit ya. Sehingga sebelum dikurangi biaya ya, maka penjualan itu dikali dengan tarif 0,5%. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup sesi pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, Anda juga ya, dan Anda dapat menjawab tugas saya dengan baik. Nanti akan saya kasih clue lagi di sesi berikutnya. Oke, demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.